Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran matematika wajib lagi, tepatnya di pertemuan ke-6. Bagaimana kabar kalian saat ini, anak-anakku 11 MIA 1, 2, 3, 11 II 1, 2, 3, 11 IPB, dan 11 II. Ibu harap kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Ibu akan memberikan dulu indikator untuk pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep limit fungsi, kemudian menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan limit fungsi, mengetahui bentuk-bentuk limit. Untuk yang hari ini, indikatornya yaitu kalian diharapkan mampu untuk menentukan nilai limit fungsi. Baik, di sini Ibu berikan sedikit gambar ilustrasi untuk penghitungan limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada ingat konsep ya. Jadi yang pertama, kalau kalian nanti mengerjakan nilai limit, yang pertama boleh dengan pemfaktoran, yang kedua dengan turunkan, yang ketiga dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, yang harus diingat, konsep yang paling penting adalah jika nilai limit itu tidak boleh 0/0. Kalau seandainya nanti pengerjaannya nilai limit tersebut 0/0, maka perhitungannya harus diulang karena nilai 0/0 tidak ada nilainya. Baik, kita lanjutkan. Limit fungsi aljabar terdiri dari jenis bagian, yaitu nilai X mendekati satu titik dan nilai X mendekati tak berhingga. Cara penyelesaian nilai X yang mendekati berhingga adalah dengan substitusi, bisa dengan pemfaktoran, dan dikalikan dengan sekawannya. Sedangkan untuk limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak berhingga, penyelesaiannya yaitu dengan dibagi variabel pangkat tertinggi dan dikalikan dengan akar sekawannya. Hasil perhitungan dari limit fungsi aljabar tidak boleh 0/0 karena nilainya tidak akan terdefinisi. Seperti yang tadi ada di gambar ilustrasi, dijelaskan di sana kan hasilnya tidak boleh 0/0 karena kata Ibu tadi sebelumnya untuk 0/0 itu tidak ada nilainya, artinya tidak terdefinisi. Baik, kita akan mencoba membahas satu persatu dari cara-cara menentukan limit fungsi aljabar yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi. Nah, tahapan pertama untuk menyelesaikan limit di satu titik berhingga adalah substitusi langsung. Jika hasil dari substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu seperti di bawah ini, maka nilai tersebut menunjukkan satu nilai dari limit yang bersangkutan. Kita lihat ya di sini ada contoh soal. Limit X mendekati 0, X pangkat 3 dikurangi 16X ditambah 24 per X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Karena ini langsung kita memasukkan nilai dari X, maka kalian tuliskan langsung saja disubstitusi ke nilai X-nya, jadi limitnya tidak usah ditulis ulang lagi. Kita langsung mengubah X dengan angka 0. 0 pangkat 3 dikurangi 16 dikalikan 0 ditambah 24
per 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 ditambah 12. 0 pangkat 3 hasilnya 0. 16 dikalikan 0 hasilnya 0. Ditambah 24 pernya 0 pangkat 2 hasilnya 0. 4 kali 0 juga hasilnya 0. Ditambah 12. Maka hasil untuk pecahannya yaitu 24 per 12. 24 per 12 sama dengan 2. Jadi nilai limit dari limit X pangkat 3 dikurangi 16X ditambah 24 per X kuadrat ditambah 4X tambah 12 dengan X mendekati 0 adalah hasilnya 2. Nah, berarti ini sudah dapat ya hasilnya. Karena di sini nilainya tidak 0 per 0, ya berarti nilai limitnya ini sudah ada, yaitu 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada cari limit masih dengan substitusi langsung ya. Ada limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 per 2X dikurangi 3, X-nya mendekati 0. Kita tandai. Perhatikan, ini ada limit X kuadrat tambah 2X kurangi 3. Seperti biasa, di substitusi langsung dengan nilai X yaitu 1. Jadi kita tuliskan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3 per 2 kali 1 dikurangi 3 sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 3 pernya 2 kali 1, 2 dikurangi 3. 1 tambah 2 dikurangi 3 hasilnya 0 per 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1, maka 0 per negatif 1 hasilnya 0. Nah, ini nilai limitnya adalah 0. Kalau 0 per negatif 1 tidak masalah ya, yang penting jangan 0 per 0. Kalau 0 per 0 hasilnya tidak terdefinisi, kalau 0 per negatif 1 hasilnya 0. Nah, ini kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3 yaitu limit X kuadrat dikurangi 3 per 2X kuadrat dikurangi X min 3 dengan X mendekati negatif 1. Sama seperti tadi, kita masukkan nilai X dengan negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurangi 3 per 2 kali negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1. Ini nilai X-nya diberi tanda kurung, jangan sampai lupa ya. Dikurangi 3 sama dengan min 1 kuadrat hasilnya 1 min 3 per 2 dikali min 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kali 1 tetap 2. Negatif kali negatif jadi positif, 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 negatif 2, 2 tambah 1 dikurangi 3 hasilnya 0. Maka negatif 2 per 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ini tandanya, tanda untuk tidak terdefinisi seperti ini ya. 0 dibagi bilangan boleh, hasilnya 0. Bilangan dibagi 0 hasilnya boleh, tandanya tak terdefinisi. Tapi 0 per 0 tidak boleh, karena tidak ada nilainya. Nah itu, jadi bisa kalian bedakan. Kenapa nilai limit tidak boleh 0 per 0? Kalau 0 per min 1, silahkan saja kalau kalian tidak percaya dicek ya di kalkulator. Hasilnya sama atau tidak, untuk 0 per negatif 1 hasilnya berapa, untuk negatif 2 per 0 hasilnya berapa. Baik, kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu cara pemfaktoran. Untuk substitusi langsung, Ibu kira cukuplah 3 soal ya, nanti boleh dilihat di LKS soal-soal yang lain. Kita lanjut ke cara pemfaktoran. Lihat, di sini ada limit X pangkat 4 dikurangi 4X kuadrat per X kuadrat ditambah X dikurangi 6 dengan X mendekati 2. Nah, untuk membuktikan bahwa limit ini harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran, kalian boleh yang pertama dengan cara substitusi langsung. Kita masukkan nilai X-nya 2. 2 pangkat 4 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 6. Nah, perhatikan di sini ada 2 pangkat 4. Awas ya, jangan sampai salah. Masih ada yang suka mengalihkan 2 pangkat 4 itu jadi 2 kali 4. Padahal 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Nah, di sini hasilnya 16. Untuk yang di sebelah belakangnya dikurangi 4 kali 2 pangkat 2. Awas jangan 4 kali 2 dulu, tapi yang dalam kurung dulu dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2
4, 4 kali 4, 16. Yang penyebutnya 2 pangkat 2, 4. 2 dikurangi 6, negatif 4. 16 dikurangi 6 per 4 dikurangi 4. 16 kurangi 16 hasilnya 0. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, diperhatikan ya di sini. Ini ada nilai limit yang setelah disubstitusi langsung ternyata hasilnya 0 per 0. Karena kita tadi sudah tahu untuk konsep dasar limit itu tidak boleh ada nilai 0 per 0, maka kalian harus cari cara alternatif lain untuk mencari nilai limit tersebut. Baik, di sini akan Ibu coba untuk menyelesaikan limit yang tadi sudah kita kerjakan hasilnya 0 per 0. Maka penyelesaiannya harus dicari dengan cara pemfaktoran. Masih ingat pemfaktoran? Pelajaran SMP ini kelas 8. Kalau kalian di SMP-nya masih belum bisa pemfaktoran, pasti di sini akan ribet. Karena yang namanya matematik itu ada kesinambungan. Kalau seandainya kalian di SMP-nya materinya masih kurang bagus, pasti di sini akan terasa sulit. Nanti kita lanjut ya di sini. Ada limit x pangkat 4 dikurangi 4x kuadrat per x kuadrat ditambah x kurangi 6 dengan x mendekati 2. Perhatikan di sini ada sebuah aljabar dengan perpangkatan 4, x pangkat 4, yang keduanya ada 4x kuadrat, maka kalian mencari EPB dari dua suku ini. Maka kita keluarkan x kuadrat. X pangkat 4 dibagi x kuadrat, hasilnya x kuadrat. Ini hasil pembagian kita simpan di dalam kurung. Untuk min 4x kuadrat dibagi x kuadrat, itu hasilnya negatif 4. Jadi limit yang tadi yang ada di pembilan x pangkat 4 dikurangi 4x kuadrat, maka bentuk sederhananya menjadi x kuadrat dikali x kuadrat min 4. Nah, untuk yang penyebutnya sama juga harus dibuat faktor dulu. Ada x kuadrat ditambah x min 6. Nah, untuk yang seperti ini karena nilai x kuadratnya a-nya 1, maka kalian boleh mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya 1. Dari nilai B ini ya, di tengah ya, 1x. X itu berarti koefisiennya 1. Maka kalian mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya 1. Maka bilangan tersebut adalah 3 dan negatif 2. 3 kali negatif 2 kan 6. Kalau 3 ditambah negatif 2, negatif 1 ya. Jadi ini sudah bentuk faktor. Jadi nanti faktornya x plus 3, x min 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sekarang kita tuliskan lagi limitnya. Karena ini belum menentukan nilai, jadi limitnya harus tetap ditulis di awal. Limit x mendekati 2. Kita tuliskan lagi x kuadrat. Untuk yang dalam kurung ada x kuadrat min 4. Ini adalah kuadrat sempurna. Apabila ada a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka hasilnya menjadi a plus b, a min b. Ingat ya, itu kuadrat sempurna. A kuadrat kurangi b kuadrat sama dengan a tambah b, a dikurangi b, a plus b, a min b. Jadi di sini ada x kuadrat, berarti akarnya x. Ada 4, akarnya 2. Maka yang dalam kurung kita sederhanakan menjadi x plus 2, x min 2. Untuk yang bawah tetap sama. Penyebut tetap sama, yaitu kita tuliskan lagi x plus 3, x min 2. Perhatikan, di sini ada faktor yang sama. Supaya lebih mudah, yang faktor sama kita coret ya. Di atas, di pembilang ada x min 2, kita coret. Di bawah pun penyebut ada x min 2. Nah, maka di sini tinggal hasil akhir x kuadrat dikali x tambah 2 pernya x plus 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal substitusi langsung saja ke nilai x mendekati 2. Maka x-nya kita ganti dengan 2. X kuadrat, 2 kuadrat, x plus 2, 2 tambah 2. Yang bawah x plus 3 berarti 2 tambah 3, 2 kuadrat, 4. 2 tambah 2, 4. Yang bawahnya 2 tambah 3, 5. 4 kali 4, 16 per 5. 16 per 5 sebuah pecahan ya. Jadi hasilnya 31 per 5.
5 kali 3, 15, tambah 1, 16/5. Ini hasilnya pecahan campuran. Bagaimana sampai di sini, paham tidak? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham silahkan tulis di komentar saja, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi. Lanjutkan yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengalihkan dengan bentuk akar sekawan. Strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Masih ingat bilangan irasional? Bilangan bentuk akar ya. Jika ada soal limit kemudian memuat bentuk akar, maka kalian memakai cara bentuk akar sekawan. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi. Hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi sehingga diperoleh hasilnya. Ibu berikan contoh satu di sini, ada limit x min 3 per akar x ditambah 4 dikurangi akar 2x tambah 1. Kita ganti warnanya ya. Ini soalnya x min 3 per akar x tambah 4 dikurangi akar 2x tambah 1. Ini sebuah pecahan juga sama seperti tadi, hanya saja bedanya pada saat di penyebut itu ada bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar di penyebut berarti bilangan tersebut bilangan irasional. Untuk limitnya x mendekati 3. Nah, kita coba satu-satu. Limit x mendekati 3, kita tulis ulang. Di sini ada x min 3 per akar x plus 4 dikurangi akar 2x tambah 1 dikalikan dengan bentuk sekawan. Awas ya, masih ingat bentuk sekawan pelajaran SMP kelas 9, ada akar A ditambah akar B, itu bentuk sekawannya dengan akar A dikurangi akar B. Jadi tandanya berlawanan. Kalau di penyebutnya tandanya tambah, maka akar sekawannya tandanya kurang. Sebaliknya kalau di penyebut tandanya kurang, maka di akar sekawan tandanya tambah atau plus. Nah, kita tuliskan di sini untuk yang dalam bentuk akarnya sama, akar x plus 4 dengan akar 2x plus 1, hanya saja tandanya beda ya. Ini negatif, kalau di akar sekawannya positif. Jadi kita kalikan dengan akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1 per akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1. Kenapa Bu harus ada pernya? Karena bilangan ini, dua bilangan, kalau dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya 1. Jadi tidak mengubah soal yang sudah ada di pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita cuma menuliskan pembilangnya saja, akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1 tanpa menyebutkan di sini penyebutnya, maka nanti soalnya akan berubah. Tapi kalau di sini dituliskan bilangannya sama, di bawahnya juga sama, maka hasilnya 1. Contoh aja seperti ini, 1 per 1 hasilnya 1, 2 per 2 hasilnya 2. Nah, jadi di sini tidak berpengaruh ya, ini hanya alat bantu saja, tidak mempengaruhi soal yang sudah ada. Hanya sebagai alat bantu akar sekawan itu. Tapi dengan catatan, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bentuk yang sama. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda akan mengubah soal, tapi kalau sama tidak mengubah soal, karena hasilnya 1. Kita lanjut. X min 3 dikalikan dengan akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1. Di sini yang x min 3 kita beri tanda kurung. X min 3. Kemudian yang akar x plus 4 dengan akar 2x plus 1 juga kita kurung. Yang bawah kita kalikan. Akar x plus 4 dikali dengan akar x plus 4, itu hilang akarnya. Contoh, akar 2 kali akar 2, berapa hasilnya? Akar 4, ya 2. Akar 4 kali akar 4, akar 16, ya 4. Maka akar 2 kali akar 2, hasilnya sudah saja 2. Akar 3 kali akar 3, hasilnya 3. Kalau di sini ada bentuk akar x plus 4 dikalikan dengan akar x plus 4, maka hasilnya x plus 4. Iya, bentuk akarnya hilang. Jadi kita tuliskan saja yang dalam akarnya, yaitu x plus 4. Tapi jangan lupa pakai tanda kurung.
Yang kedua pun sama, di sini ada negatif dengan positif dikalikan dulu, negatif kali positif hasilnya negatif. Akar 2x tambah 1 dikali dengan akar 2x tambah 1, hilang bentuk akarnya, menjadi 2x plus 1. Jangan lupa, tanda kurung diberikan. Kalau tanda kurungnya hilang, nanti akan mengubah tanda positif negatifnya. Kita lanjutkan ya. Langkah yang ketiga adalah mengalihkan x min 3 dikali akar x plus 4 tambah akar 2x plus 1 per x plus 4 dikurangi 2x plus 1. Nah, untuk yang atas boleh ditulis ulang lagi. X min 3 dikali akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1. Kemudian yang bawah ada x plus 4. Yang di sini, yang tadinya dalam kurung, kita keluarkan ya. X plus 4. Ini min 2x. Jadi yang variabelnya sama, suku sekawan, suku sejenis, kita dekatkan. X dikurangi 2x, 4 dikurangi 1. Maka hasilnya untuk yang penyebut menjadi x kurangi 2x min x ditambah 4 dikurangi 1, 3. Nah, Ibu keluarkan di sini negatifnya, maka nanti yang dalam kurung menjadi x min 3. Karena 4 dikurangi 1 min positif 3 ya. X 4 dikurangi 1 positif 3. Jadi min x ditambah 3. Tapi kita buat dalam bentuk yang lain. Oke. Nah, di sini kita perhatikan seperti tadi di cara yang kedua ya, penyebut dan pembilang ada bentuk ada bilangan yang sama. Ada faktor yang sama, maka kita coret saja faktor yang sama tersebut, yaitu x min 3, coret, dengan x min 3 yang bawah. Nah, karena sudah dicoret, sekarang di bawah tinggal hasilnya negatif. Awas, negatif itu bukan tidak ada angka cuma tidak dituliskan. Hasilnya 1, jadi yang bawah itu dibagi negatif 1. Kalau untuk negatif 1 tidak berpengaruh, jadi negatifnya kita pindahkan saja ke atas menjadi negatif. Sisa di atas itu ada akar x tambah 4 ditambah akar 2x plus 1. Sama dengan, karena sekarang sudah berbentuk bilangan sederhana, bukan bilangan irasional lagi, kalian tinggal mengganti angka yang mendekati saja, disubstitusikan ke nilai x. Jadi yang x ini kita ganti dengan 3. Negatif akar x 3 kita ganti plus 4 ditambah yang 2x berarti 2 kali x, x-nya nilainya 3, 2 kali 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 4 akar 7, 2 kali 3 6 ditambah 1 sama akar 7. Negatif akar 7, negatif akar 7, jadi hasilnya negatif 2 akar 7. Ingat-ingat di sini ada proses pengurangan bentuk akar. Ini materi harus didukung dengan materi SMP ya, makanya Ibu di sini khawatirnya kalian belum paham waktu SMP, jadi bingungnya kenapa matematik itu bisa sulit, karena di dasarnya kurang bagus, makanya kesininya juga jadi tambah bingung, tambah pusing. Coba dilihat di sini. Ada negatif akar 7, negatif akar 7. Dua bentuk akar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika dalam bentuk akarnya sama bilangannya. Kalau misalkan akar 7 ditambah akar 2 tidak bisa dijumlahkan, karena berbeda angka. Kalau akar 7 dengan akar 7 boleh dijumlahkan, dengan catatan menjumlahkan hanya koefisiennya saja, tapi bentuk akarnya tetap sama. Di sini ada negatif akar 7, artinya di depan bentuk akar ini ada angka 1, cuma tidak dituliskan. Harusnya kita tuliskannya tuh negatif 1 akar 7. Negatif 1 akar 7. Sama ini juga ya. Negatif akar 7, negatif akar 7. Di depannya tuh harusnya ada angka 1. Cuma karena 1 tidak berpengaruh apa-apa, makanya angkanya dihilangkan. Tapi karena di sini ada pengurangan, itu sama saja dengan negatif 1 dikurangi negatif 1. Maka hasilnya menjadi negatif. Nah, ini hasilnya jadi negatif 2. Akarnya tetap. Ya, akarnya tetap. Jangan dijumlahkan, jangan dikurangi. Kalau misalkan ada akar 7 tambah akar 7, bukan jadi akar 14, tapi menjadi 2 akar 7. Akar 7 dikurangi akar 7, hasilnya 0, bukan menjadi
akar 0 ya, tapi menjadi 0. Akar 7 tambah akar 7 hasilnya 2 akar 7. Karena di sini tandanya negatif, negatif akar 7 dikurangi akar 7 maka hasilnya menjadi negatif 2 akar 7. Semoga sampai di sini kalian paham. Ya, di sini biar nggak stres ya, Ibu buat tambahkan ilustrasi gambar kartun, ada matematik is simple. Ini sebetulnya tidak ribet sih belajar matematik ya, yang penting dasarnya aja bagus. Dasarnya kalian paham. Kalau sudah dasarnya tidak ada yang masuk di kepala, itu bingung nantinya. Makanya kesini-kesini kan matematik jadi susah. Padahal waktu SD, setiap kalian ditanya sama guru, pelajaran apa yang paling mudah, pasti jawabannya, Ibu yakin matematika. Karena anak-anak sekarang itu senang matematika, anak SD. Sudah sampai ke SMP, mereka jadi mengubah image mereka bahwa matematik itu sulit. Kenapa? Karena dasarnya kurang bagus. Seandainya kalau dasarnya bagus, matematik itu menyenangkan. Matematik itu simple. Kalian tuh tidak harus belajar. Tidak harus belajar seperti pelajaran sejarah, seperti pelajaran bahasa Inggris. Nggak usah repot-repot belajar. Yang penting kita hafal konsep, sudah. Kita sudah menguasai konsep, sudah bisa mengerjakan soal-soal model apapun. Nah, di sini Ibu buat ini aja ya, maksudnya buat penyemangat kalian, jangan sampai kalian merasa, duh belajar matematik itu sulit ya, duh belajar matematik itu ribet ya. Ternyata tidak. Di sini aja ada kata-kata simple, berarti kan lebih simple daripada pelajaran yang lain. Nah itu buat motivasi saja. Oke, tambah satu ya motivasinya. Ada matematika gampang? Gampang lah. Ya, gampang. Satu tambah satu berapa? Dua, benar. Anak SD aja tahu ya, satu tambah satu sama dua. Silahkan, di sini. Tanamkan dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, bahwa matematika itu gampang. Nggak usah dibuat ribet. Gampang lah gitu ya. Kalau kalian sudah menanamkan sugesti dalam diri kalian, Bu, matematik susah. Makanya kesininya tidak pernah bisa. Harus ada image, harus ada eh, menanamkan sugesti bahwa dalam diri kalian itu, menurut kalian matematik itulah gampang gitu ya. Itu jadi motivasi, insya Allah jadi motivasi. Pada saat kita mengerjakan soal semodel apapun, kalau ada motivasi matematika gampang, insya Allah Ibu yakin kalian pasti akan bisa untuk mengerjakan soal seperti apapun. Nah, baiklah anak-anakku, pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian dulu ya. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan tulis di komentar. Nanti akan Ibu buat video selanjutnya. Kalau misalkan kalian masih banyak yang komentar, Bu, tidak paham, maka Ibu akan membuat video yang baru dengan soal-soal yang lain. Tapi kalau seandainya kalian nanti di komentar tidak ada yang komentar belum paham, ya berarti Ibu tidak akan mengulang materi ini. Baik, selanjutnya kita berdoa dulu setelah belajar. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardunhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam. Apa doa ini? Ibu tuliskan doa ini supaya kalian itu pada saat belajar, jangan sampai belajar matematik, sekarang ngerti, besok lupa. Ya, di sini ada doanya, tolong dibaca. Setiap kalian setelah pembelajaran matematika dibaca ini ya. Jangan sampai sekarang yang diajarkan ingat, besok ditambah materi yang baru, yang ini lupa. Itu jangan sampai seperti itu. Di sini sudah ada, engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Jadi pada saat kalian perlu, pada saat kalian membutuhkan rumus ini, nanti akan Allah permudah jika kalian membaca doa ini. Jadi jangan lupa ya, dibaca, dihafalkan. Setelah selesai belajar pelajaran apapun, bacalah insya Allah.
ada perubahan di dalam pembelajaran kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran matematika wajib pertemuan ke-6 sudah selesai kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan barusan memberikan referensi yang baru, ilmu terhadap kalian, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.